Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Isabel Krisi Butar-Butar dengan NIM 1342417. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan penelitian saya untuk tugas besar Bahasa Indonesia mengenai analisis kesesuaian antropometri kursi belajar di kelas terhadap kenyamanan mahasiswa. Adapun daftar isi dari laporan tersebut, yang pertama, bab 1 adalah mengenai pendahuluan, bab kedua, teori dasar antropometri dan ergonomi pada kursi belajar, bab ketiga yaitu mengenai analisis kesesuaian antropometri kursi belajar di kelas terhadap kenyamanan mahasiswa, dan yang bab keempat yaitu kesimpulan dan juga saran. Bab pertama yaitu mengenai pendahuluan. Latar belakang dari berangkatnya penelitian ini adalah karena mahasiswa menghabiskan waktu yang lama untuk duduk di kelas dan seringkali didapati posturnya itu membungkuk. Kemudian hal ini diidentifikasi sebagai hal yang kurang ergonomis sehingga dapat menurunkan kenyamanan dan kesehatan. Lalu antropometri di sini digunakan untuk mengevaluasi dan merancang ulang kursi yang sesuai dengan karakteristik tubuh dari manusia. Oleh karena itu diperlukan analisis kesesuaian antropometri pada kursi belajar sehingga ini dapat menjadi dasar dari perancangan kursi yang ergonomis dan nyaman bagi mahasiswa. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana hubungan antara dimensi kursi belajar dengan tingkat kenyamanan mahasiswa. Yang kedua mengenai bagian mana pada kursi yang tidak sesuai dengan data antropometri mahasiswa, kemudian bagaimana rekomendasi desain kursi belajar yang ergonomis berdasarkan hasil dari analisis antropometri. Adapun ruang lingkup kajian, yang pertama dimensi kursi, yaitu tinggi dudukan, lebar dudukan, sandaran, serta meja. Untuk antropometri mahasiswa ada tinggi popliteal, panjang tungkai, tinggi siku, dan juga lebar bahu. Lalu kesesuaian kursi, yaitu perbandingan antara dimensi kursi dan juga antropometri, serta ruang lingkup kenyamanannya dilihat dari hasil kuesioner mahasiswa, analisis hubungannya dimensi kursi terhadap kenyamanan dan juga ergonomi dan rekomendasinya, yaitu prinsip ergonomi dan usulan desain kursi belajar. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara dimensi kursi belajar dan tingkat kenyamanan mahasiswa. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bagian kursi mana yang perlu disesuaikan agar postur tubuh lebih ergonomis. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan dimensi kursi belajar untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi belajar mahasiswa. Adapun anggapan dasar, yang mana di sini antropometri digunakan sebagai dasar dari perancangan kursi belajar yang sesuai dengan tubuh manusia. Di sini desain harus menggunakan data populasi atau persentil tertentu untuk memastikan bahwa desain mengakomodasi berbagai rentang ukuran tubuh yang berbeda. Hipotesisnya adalah masih terdapat banyak kursi kuliah saat ini yang tidak memenuhi standar ergonomis. Lalu untuk metode yang digunakan pada pengumpulan data ini, yang pertama metode penelitiannya itu menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif. Yang kedua yaitu mengenai teknik pengumpulan datanya menggunakan studi literatur dengan buku An Introduction to Human Factors Engineering dan juga penyebaran angket pada mahasiswa yang berada di kampus Cirebon atau pengguna langsung dari objek penelitian. Target respondennya sebanyak 30 orang, kurang lebih. Lalu pada bab kedua mengenai teori dasar antropometri dan ergonomi pada kursi belajar. Di sini diberitahu bahwa definisi dari antropometri yaitu adalah cabang ilmu yang mengukur dimensi tubuh manusia. Ergonomi adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan pekerjaannya. Kemudian untuk prinsip-prinsipnya juga ada fit, comfort, safety, efficiency, flexibility. Kemudian parameter yang digunakan
Yang dianggap relevan adalah tinggi dudukan, kedalaman dudukan, lebar dudukan, sandaran, tinggi meja, dan juga prinsip ergonomi. Untuk hubungan antropometri, ergonomi, dan kenyamanan itu dibahas juga. Kemudian ada analisis kebutuhan khusus, di mana di sini harus diperhatikan beberapa kondisi khusus seperti variasi pada antropometri mahasiswa, variasi aktivitas belajar mahasiswa yang beragam, kondisi fisiologis pengguna, lingkungan fisik dari ruang kelas, misalnya keterbatasan ruang, kemudian juga durasi dari penggunaan kursi tersebut. Dilanjut pada bab yang ketiga, yaitu mengenai analisis kesesuaian antropometri kursi belajar di kelas terhadap kenyamanan mahasiswa. Lihat pada gambar, yaitu objek penelitian di sini merupakan kursi kuliah lipat standar, yang mana sifatnya non-adjustable, dan masalahnya di sini adalah desainnya generik, sehingga tidak mempertimbangkan variasi dari ukuran tubuh mahasiswa atau penggunanya. Parameter dimensi yang digunakan, tinggi dudukan, kedalaman dudukan, lebar dudukan, sandaran berupa tingginya, dan juga tinggi dari meja, dan juga sudut dari sandarannya. Kemudian untuk dimensi aktualnya sudah dihitung, yaitu tinggi dudukan kurang lebih 45-47 cm, dimensi dudukannya sebagai berikut, sandaran dudukannya juga sudah dihitung, dan tinggi mejanya juga sudah dihitung. Dilakukan evaluasi. Metode evaluasi yang dilakukan di sini, subjeknya adalah mahasiswa ITB Kampus Cirebon, medianya merupakan kuesioner via Google Form, data utamanya yaitu tinggi atau identitas, dan juga penilaian subjektif dimensi kursi. Instrumennya skala 1-4, yaitu sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Untuk analisis datanya, pengumpulan data melalui kuesioner ini mendapatkan 36 data dari mahasiswa di kampus ITB Cirebon, dan juga analisisnya harus melakukan 2 tahap, yaitu analisis kesesuaian antropometri dan analisis tingkat kenyamanan dari mahasiswa. Untuk kesesuaian antropometrinya dilihat bahwa tinggi dudukannya aktualnya 45 cm, idealnya 40 cm, sehingga dapat disimpulkan bahwa terlalu tinggi menyebabkan kaki menggantung. Untuk kedalaman dudukan sendiri aktual 45 cm, idealnya 41 cm. Lebar dudukannya 38 cm, ideal 40 cm, sehingga terlalu sempit. Lalu untuk tinggi mejanya terlalu tinggi. Analisis kenyamanannya dapat dilihat bahwa 80% mengeluh mengenai punggung yang tidak nyaman, 60% mengenai pinggang atau pinggul kurang nyaman, 50% mengenai leher, bahu, kaki, dan juga paha yang kurang nyaman. Lalu untuk manfaat dan implikasi praktisnya, di sini evaluasi ini membuktikan bahwa kursi ini memiliki desain yang generik atau tidak mengakomodasi mahasiswa secara optimal, kemudian menawarkan rekomendasi desain yang mampu meminimalkan kelelahan otot. Lalu untuk saran kedepannya adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan jangka panjang kepada mahasiswa yang akan beraktivitas duduk dalam durasi yang lama selama masa studinya. Sekian presentasi dari saya, Isabel Rizky Butar-Butar. Terima kasih banyak atas perhatiannya.